Assalamualaikum, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Halo para jomblo pengguna tangan kiri, gimana kabar tangan kiri Anda? Semoga masih mulus ya. Selamat datang di channel Ngejogrok Film bersama gua Bang Kuple. Dan gua Bang Ji, lu kenal gua, berarti lu gila. Di sini kita akan ngebahas alur cerita film, tentunya dengan ideologi Sulistyo. Jadi setelah menonton video ini, apakah Anda jadi lebih mudah memahami film? Belum tentu. Bisa jadi Anda malah jadi semakin bingung. Dan di video kali ini kita akan membahas film Ready Player One. Film yang disutradarai dan diproduseri oleh Steven Spielberg ini memiliki naskah yang diambil berdasarkan novel Ready Player One karya Ernest Cline. Film ini dibintangi oleh T. Sheridan yang berperan pula di film Naga Bonar Jadi Dua. Bukan. T. Sheridan pernah berperan juga sebagai Cyclops di film X-Men Apocalypse dan juga dibintangi oleh aktris muda bernama Olivia Cooke. Film ini pertama kali rilis di bulan Maret 2018 di Amerika Serikat dan memiliki rating 7,5 di IMDb TV dan memiliki komentar positif dari para kritikus film profesional dunia. Siap, tapi sebelum lanjut ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan ditonton sampai kelar. Yaudah yuk, langsung kita longok. latar belakang film ini berkisah pada masa depan di tahun 2045, di mana dunia semakin keras dan kejam. Sehingga sebagai pelarian dari dunia nyata yang keras dan kejam, orang-orang lebih memilih dunia game virtual. Di awal film, kita akan diperlihatkan sesosok remaja bernama Wade. Wade adalah seorang yatim piatu yang numpang hidup di rumah bibinya Alice di kota Columbus, Ohio. Bibi Alice ini mengingatkan saya kepada suatu film, Stepmom. Menjadi pengangguran gabut dan kehidupannya yang kagak jelas membuat Wade merasa dunia tidak lagi menyenangkan. Sehingga Wade lebih suka pergi ke rongsokan mobil dan bersemayam di dalam seonggok mobil untuk bermain game virtual bernama Oasis. Oasis adalah dunia virtual di mana orang bisa melakukan apapun dan menjadi apapun, bahkan bisa menikah. Bentar dah. Ini kan dunia game. Bagaimana kawinnya, bagaimana nikahnya nih? Ya sudahlah, paling jadi pengguna tangan kiri. Di dunia Oasis, Wade memiliki avatar bernama Parjipal dan juga teman yaitu Aich, Deito, dan Su yang nampaknya sedang bertarung untuk mendapatkan senjata baru. Dunia Oasis ini diciptakan oleh seseorang yang sangat doyan game atau bisa dibilang maniak game, bernama James Holiday dan temannya Ogden Morrow pada tahun 2025. Namun selang beberapa tahun, Ogden Morrow mengundurkan diri dari perusahaan hingga pada tanggal 7 Januari 2040, James Holiday meninggal. Namun sebelum meninggal, James membuat video yang berisi tantangan untuk semua pemain Oasis untuk mendapatkan telur Paskah dengan cara mengumpulkan 3 kunci yang disembunyiin oleh Anorak, avatar dari James. Dan hadiahnya adalah seluruh warisan James dan perusahaannya yaitu Gregarious Game. Ada kagak ya game kayak begini? Jadi pengen ikutan gue ini. Scene pun kembali ke Parjipal yang sedang menuju ke area balap yang merupakan tantangan pertama untuk mendapatkan kunci. Hadiah yang begitu istimewa membuat banyak sekali pemain yang ingin mengikuti tantangan ini. Termasuk Sixer yang merupakan avatar dari orang-orang yang direkrut oleh IOI, Industri Online Inovatif, perusahaan terbesar kedua yang dipimpin oleh Nolan Sorrento, si muka kunyuk, yang sangat berhasrat untuk menjadikan perusahaannya menjadi nomor 1 di dunia dengan cara memenangkan tantangan telur Paskah. Dan juga ada avatar sepotong cewek yang bernama Artemis yang dijuluki sebagai pengacau Sixers dan balapan mobil di bola. Singkat cerita, tidak ada yang bisa mencapai garis finish karena dijaga oleh si Engkong. Dan motor Artemis pun hancur karena diremes si Engkong. Untung gak salah remes tungkong. Beruntung Artemis diselamatkan oleh Parjipal. Scene pun berpindah ke dalam bengkel Edge yang ingin memperbaiki motor Artemis.
Di sana terjadi obrolan-obrolan nggak jelas dari Parjipal yang sepertinya menyukai Artemis. Setelah motornya selesai diperbaiki, Artemis pun pamit. Enak bener. Kabur be. Dan Parjipal pun pamit karena dipanggil bibinya di dunia nyata. Hai. Step mom. Saat kembali, Wade malah dimarahi oleh Rick karena kalah di Oasis saat menggunakan sarung tangan Wade. Beruntung Alice langsung memisahkan mereka. Rick ini adalah pacar dari Alice yang numpang tinggal juga di rumah Alice. Lanang gadir nih gini. Mau kondok. Saat malam hari, Wade tidak bisa tidur dan sedang menghayal. Ayo, siapa yang suka ngayal nih? Teringat ucapan Artemis yang sepertinya memiliki makna. Singkat cerita, Wade langsung pergi menuju Holiday Journal. Holiday Journal ini berada di Oasis dan dijaga oleh sebatang kurator. Singkat cerita, Parjipal mendapat sedikit petunjuk saat melihat video perbincangan James dan Ogden. Scene berganti ke balapan berikutnya dengan modal nekat dan sedikit petunjuk serta modal mobilnya tentunya. Bukan mau kondok kayak si Rick, no. Parjipal memacu mobilnya ke arah tembok di belakang. Ternyata dugaan Parjipal benar, ada jalan rahasia menuju langsung ke garis finish. Parjipal pun menjadi orang pertama yang berhasil mendapatkan kunci dan petunjuk dari Anorak. Setelah 5 tahun tantangan itu berlangsung. Karena solidaritas dan bisik-bisik tetangga, akhirnya seluruh teman Parjipal berhasil mencapai finish. Berita ini pun terdengar oleh Nolan, yang membuat Nolan khawatir dan menyewa avatar pembunuh bayaran bernama Airok untuk membunuh Parjipal. Dengan petunjuk dari Anorak di garis finish, Parjipal pun kembali ke Holiday Journal untuk mencari petunjuk lebih dalam. Di jurnal Holiday, Parjipal bertemu dengan monster. Enggak beneran gua. Yang ternyata adalah Artemis. Mereka berdua pun langsung menuju ke ruang arsip. Setelah melihat video yang ada di Holiday Journal, Artemis mengajak Parjipal ke klub dansa Distracted Globe, yang menurut asas praduganya Artemis merupakan tempat tantangan kedua. Sesaat sebelum mereka pergi, kurator memberikan koin dingdong kepada Parjipal. Singkat cerita, pada hari dan tempat yang sudah ditentukan, Parjipal dan Artemis bertemu. Dan ternyata di sana juga ada Airok yang datang untuk memata-matai mereka. Ngintil-ngintil bae ini orang. Saat mereka berdansa dan rabaan Artemis membuat Parjipal menggeliat seperti ulat, Parjipal segera mengajak Artemis bertemu di dunia nyata dan mengenalkan identitas aslinya. Dasar lanang ya, kagak boleh be, ngerasa enak dikit, langsung minta nambah. Obrolan mereka ternyata didengar oleh Airok, yang langsung melapor kepada Nolan. Tiba-tiba para Sixers menyerang Parjipal dan Artemis. Singkat cerita, dengan Kamehameha no Jutsu milik Parjipal, mereka akhirnya bisa lolos. Nolan yang mengetahui identitas asli dari Parjipal, mengajak Parjipal bekerja sama. Namun mungkin karena bayarannya kurang, Parjipal menolaknya. Mendengar penolakan dari Parjipal, Nolan pun emosi dan langsung mengirim drone untuk meledakkan tempat tinggal Alice. Dalam ledakan itu menyebabkan Alice dan Rick meninggal. Sedangkan Wade yang gagal menyelamatkan Alice segera kembali ke dalam seonggok mobil persembunyiannya. Saat mencoba menghubungi teman-temannya di dunia Oasis, jeng-jeng, tiba-tiba dia diculik oleh seekor lelaki botak. Yang ternyata lelaki itu adalah anak buah dari Samantha, pemilik avatar Artemis. Samantha pun memperkenalkan identitas aslinya. Dan masalahnya dengan Nolan dan IEO. Apa sih ini? IOI kepada Wade. Setelah berbincang-bincang di atap gedung, Wade pun mencoba mendekatkan pacoknya ke pacok Samantha. Dan ini dia yang kita harapin. Dan tiba-tiba Samantha teringat petunjuk kedua dan langsung pergi. Sialan kagak jadi. Samantha mengajak Wade dan yang lainnya pergi ke bioskop di jurnal Holiday Dunia Oasis. Saat masuk ke dalam bioskop, mereka malah bertemu zombie nenek-nenek yang lagi bugil kagak pakai BH. Setelah lari-lari seperti sebatsa, mereka akhirnya menemukan ruangan yang di dalamnya ada Kira yang sedang menari dengan para zombie. Tanpa menunggu aba-aba dari wasit dan untungnya nggak dapat kartu kuning, Artemis langsung melompat untuk menyelamatkan Kira. Singkat cerita, Artemis berhasil menyelamatkan Kira dan mendapatkan kunci kedua dan juga petunjuk ke arah kunci ketiga dari Anorak. Di tempat lain, Nolan yang mengetahui Wade masih hidup segera melacak keberadaan Wade. Sedangkan Wade dan Samantha yang sedang mencoba memecahkan kunci ketiga, tiba-tiba diserang pasukan IOI yang sudah menemukan persembunyian mereka.
Singkat cerita lagi, Wade berhasil kabur karena dibantu Samantha, sedangkan Samantha tertangkap dan dibawa ke EOE. Sesaat Wade keluar dari gedung, dia bertemu dengan Helen, pemilik avatar Edge. Anjir, penipuan banget di muka. Dan juga Toshiro, pemilik avatar Daito. Ini mukanya kayak gue banget nih gini. Dan juga adiknya Sue, yang ternyata baru berusia 11 tahun. Mereka datang karena sudah dihubungi oleh Samantha. Beralih ke Samantha yang diculik dan dijadikan budak di dunia Oasis, dia melihat Sorrento dan Airok yang sudah menemukan tantangan kunci ketiga, yaitu bermain game di padang salju. Dengan kecurangannya, Sorrento dan Airok menutup area itu dengan perisai magic, agar tidak ada yang bisa ikut melakukan tantangan ketiga. Wade dan kawan-kawan yang mencoba menyelamatkan Samantha meretas trik milik Nolan. Dan Samantha pun berhasil diselamatkan. Namun Nolan yang menyadari rignya diretas, segera menghubungi Vinel untuk mencari Wade dan kawan-kawan. Scene berpindah di mana Parzival sedang berpidato, mengajak pemain lain untuk menyerang Sorrento dan Airok yang curang dan tidak pantas jadi penerus James. Dan tiba-tiba pasukan Bodrek datang membantu Parzival menyerang Sorrento. Wajay, rame benar. Maju Nankatsu. Di sisi lain, Samantha yang masih di dalam gedung EOE masuk ke dunia Oasis menggunakan kostum Sixers untuk membuka perisai magic dari dalam. Dan pertempuran pun terjadi antara Parzival Gangs dan Sorrento Gangs. Sementara di dunia nyata, si Pinel sedang mencari mobil yang dikendarai Wade dan kawan-kawan. Daito pun mati karena dibakar T-Rex Sorrento. Tidak lama berselang, Artemis yang menggunakan kostum Sixer mampu membalaskan kematian Daito. Nolan pun menyadari bahwa Samantha masih di dalam gedung EOE, segera mencarinya. Lalu Parzival dan Sue yang disusul oleh Artemis dan Edge menuju tempat tantangan ketiga, namun dihalangi oleh Airok dengan menghancurkan jembatannya. Edge yang menunggangi robot gede mengorbankan dirinya untuk menjadi jembatan. Namun Airok menyerang Edge. Sesaat sebelum Edge jatuh, Sue berhasil mengenai Airok yang membuat Airok lari tunggang langgang. Saat dalam baku tembak, Parzival menyadari Samantha di dunia nyata dalam bahaya. Parzival menyuruhnya keluar dari gedung EOE dan datang ke Riverside untuk menemuinya. Dan Parzival pun langsung menembak Artemis agar tidak dicurigai Nolan. Setelah berhasil lolos, Samantha langsung berlari ke Rover Salt. Sementara itu, di dunia Oasis, Parzival berhasil menembus pasukan Sixers dengan bom yang cukup mahal. Ada berlian-berliannya gitu. Singkat cerita, Parzival masuk ke tempat tantangan ketiga dan memainkannya. Lagi asik-asik main, Sorrento dan Airok pun datang. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Karena kalah bertarung dari Parzival, Sorrento mengaktifkan bom yang membunuh seluruh avatar di dunia Oasis. Dengan rasa puas, Nolan pun keluar dari ruangannya. Tapi, tunggu dulu. Ternyata Parzival masih hidup berkat koin extra life yang diberikan kurator. Parzival pun segera melakukan tantangan ketiga dan berhasil mendapatkan kunci ketiga dari Anarok. Namun saat ingin membuka kunci brankas telur Paskah, Wade yang berada di dunia nyata sedang diserang Nolan Gangs yang berhasil menemukan keberadaan mereka. Adegan kejar-kejaran di dunia nyata mengganggu Parzival untuk membuka brankas telur Paskah. Dengan kefokusan tingkat tinggi, akhirnya Parzival berhasil membuka pintu brankas tersebut. Dan Parzival pun berhasil mendapatkan telur Paskah tersebut. Beralih ke dunia nyata, Wade dan kawan-kawan terpojok oleh Nolan. Namun warga sekitar menghalangi Nolan. Karena Nolan membawa senjata, warga pun minggir juga. Sesaat Nolan ingin menyerang Wade, polisi pun datang dan menangkap Nolan. Wade yang kembali ke dunia nyata dengan lahap langsung menyambar pacok Samantha. Hidup bener dah nih bocah. Setelah kelar adu pacok, Wade pun keluar dari mobil untuk menandatangani surat kepemilikan perusahaan Gregarious dengan Ogden Morrow, sahabat dari James Holiday. Film pun diakhiri dengan Wade yang menjadi pemilik Gregarious Game dan pemilik Samantha juga. Sungguh film yang luar biasa. Bagaimana? Apakah Anda memahami filmnya? Pasti malah makin bingung. Ya sudahlah. Oke. Isi pesan film ini adalah silahkan Anda bermain game, namun jangan pernah melupakan dunia nyata tempat Anda berada. Sepahit apapun kehidupan Anda, nikmati dan jalani. Kami Ngejogrok Film pamit. Wassalam.